fungsinya. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mulai pelajaran kita dengan dua dipimpin sama seorang supaya semua buka topinya. Baiklah, terima kasih. Kak, silakan pimpin. Siapa yang pimpin? Semua berdiri. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, ye, ya. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus, terima kasih. Masih tetap semangat kan? Ya, masih kuat, mari semangatnya. Ya. Bagus, ya. Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenal bagian tubuh dan tumbuhan serta fungsinya. Di pekarangan rumah siapa ada tumbuhan? Coba tumbuhan apa itu? Setia. Bagus. Natal. Iya. Berarti kalian semua memiliki tumbuhan di pekarangan rumah. Oleh sebab itu, kita akan mengenal bagian tubuh tumbuhan itu serta fungsinya. Mungkin kalian hanya menanam atau hanya melihat, padahal fungsi tumbuhan itu belum tentu kalian ketahui. Maka itulah pada pagi hari ini yang mau kita pelajari. Sebelum masuk kita, mari kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Ya, perhatikan. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau teman-teman. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Leksikon bacanya bisa belajar di lebih dari 1000 bacaan. Dalam Meliko sekarang juga. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga Yang artinya akan menghasilkan tumbuhan baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Ya, kalau kita lihat di sini sudah ada gambarnya yang ada tadi di video. Ini adalah akar. Ya, apa tadi fungsi akar itu? Apalagi? Iya, baru masuk kita ke fungsi batang. Apa tadi fungsinya? Iya, apalagi? Iya. Ya, apalagi? Iya, baru masuk kita ke daun. Apa tadi fungsi daun? Tumbuhan. Ya, apalagi tadi? Bunga. Ya, bunga ini berkembang menjadi buah. Di dalam buah ada lagi apa? Biji. Kalau kita makan buah,
Buahnya yang dimakan atau bijinya? Siapa pernah makan mangga? Apanya yang kalian makan? Apakah kalian makan bukan bijinya? Iya, buahnya yang kita makan, maka bijinya bisa lagi kita tanam untuk perkembangbiakan tumbuhan. Itulah fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Akar itu banyak. Ada akar serabut, ya. Akar serabut yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, ya. Apa itu contohnya? Padi, apalagi jagung, ya. Akarnya menggantung, ya. Fungsinya apa? Mengambil uap air dari udara. Ada lagi akar panas, ya, yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu, ya. Ada lagi akar tunjang. Apa fungsinya? Sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Biasanya ini terdapat pada pohon bakau dan pohon pandan. Kenapa pohon bakau? Di daerah kita ini tidak ada itu. Tapi kalau pohon pandan ada, ya. Jenis-jenis batang, ya. Batang berkayu dan batang basah dan berongga, ya. Kenapa disebut batang bambu, ya? Daun dibedakan berdasarkan tulang daun, ya. Yang pertama tulang daun menyerip. Perhatikan itu. Kalian kenal itu daunnya? Kenal? Iya. Ada tulang daun mencari, seperti daun kates, ya. Daun ubi singkong, ya. Ada lagi tulang daun melengkung, ya. Ada pula tulang daun sejajar. Bagian-bagian bunga. Yang pertama C. Mahkota, menarik perhatian polinator atau hewan. B. Benang sari, alat reproduksi jantan. Sedangkan putik atau E. alat reproduksi betina. Ya, perhatikan di situ ada daging buah setelah dibelah, ya. Buah apa itu? Alpukat. Ada bijinya, ada kulit buah, ya. Kita melangkah untuk menguraikan penjelasan itu kepada teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, ya. Perhatikan, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang manfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga tersebut. Dia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Di sini kita membuat contoh daftar. Apakah bunga itu wangi? Iya, ada wangi-wangi kan? Iya, itu. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara esensi tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya. Kalimat pertanyaan ada dua, yaitu pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Ya. Contoh pertanyaan umum. Pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh orang lain. Contohnya, apakah pekerjaan Bapak yang Bapak kerjakan saat bekerja di kantor? Kenapa kita harus mempelajari ini? Ini adalah untuk
membiasakan dari diri kalian untuk berlatih mewawancarai, ya. Kalau kita ingin mewawancarai tentu ada narasumber, ya. Ingat, sebelum kita wawancarai pasti kita harus menyiapkan daftar pertanyaan dan meminta izin kepada narasumber. Apakah narasumber itu bersedia kita wawancarai atau tidak? Kalau bersedia, tentu kita persiapkan langkah-langkahnya itu, ya, yaitu menyusun daftar pertanyaan. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya apa, ya? Kalau ada kata apa, berarti dia berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, ya. Itu kalau kita masuk di kata apa, ini bertanya, ya, berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan mengawali wawancara hal yang bersifat umum, ya. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Itulah membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata apa. Kemudian di mana? Ya, secara umum kalau kata di mana itu menandakan tempat. Ya, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Ya. Kata berapa itu menyatakan jumlah, berfungsi untuk menyatakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Terus nomor 4, kata siapa, berfungsi untuk menyatakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Siapa yang memelihara peliharaan Bapak? Itu contohnya, ya, siapa yang memelihara peliharaan Bapak. Terus kata nomor 5, kapan? Itu menentukan waktu, ya, berfungsi untuk menyatakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak membeli makan hewan peliharaan Bapak? Ya, di situ menyatakan waktu, ya. Mengapa? Berfungsi untuk menyatakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Ya. Kata bagaimana? Berfungsi untuk menyatakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Itulah tentang kata tanya. Kosa kata baku dan kalimat efektif. Kata baku, kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Contoh kata baku praktik, aktif, karena daftar nasihat, ya. Kata tidak baku, kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata tidak baku, praktek, aktif, karena, daftar, nasihat. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Contoh kalimat efektif, Salman makan nasi, Sofia terjatuh saat berlari. Contoh kalimat tidak efektif, Salman makan nasi, Sofia jatuh saat lari-larian. Bisa dipahami kan? Ayo mengamati. Ya, di sini ada gambar Paktani. Paktani sedang apa? Sedang mencangkul. Seorang ibu sedang memetik sayur, ya. Alat-alat yang digunakan para petani apa? Cangkul, sabit, dan traktor. Proses penanaman padi sampai jadi beras itu contohnya, ya. Ya, itulah materi kita pada pagi hari ini, ya, tentang mengenal bagian tubuh tumbuhan dan apakah kalian sudah paham? Sebelum kita masuk
kelompok, mari kita dulu menyanyi profil Pancasila. Silakan pimpin. Berdiri semua, berdiri. Semangat, semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah di kelompok ya kan? Jadi, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, ya. Kerjakan dengan diskusi, ya. Teliti soalnya. Soalnya itu dari apa yang kita pelajari tadi, ya. Cara ada yang kayak proyek melukis yang ada di kain batik ini, ya. Baru terangkan nanti gambarnya itu sesuai dengan soalnya. Cepat kerjakan. Oh, kerja tim ya. Terus kalian bagi karena ada tugasnya di beberapa bagian. Bagus itu. Ada kerja tim, ya. Supaya semua dapat kesibukan. Terang-terang mengerjakan, jangan sambil jawab, laksanakan jawabannya benar dari apa yang kita pelajari tadi, ya. Kalau tidak muat jawabannya bisa dibalik, ya. Kalau tidak muat. Kalian menggambar jawabannya di bawah gambarnya, ya. Warnanya, ya, warna apa yang ada di yang disesuaikan dengan gambar aslinya kalau ada warnanya, ya. Tulisannya serahkan lagi, biar bisa nanti dibaca, ya.
Karena nanti dipresentasikan. Jangan dia yang menulis, nanti gak bisa dibaca tulisannya. Kan bahaya itu kan? Bahaya kan? Kalau kita yang menulis, tentu harus bisa kita baca. Jangan lupa tuliskan anggota kelompoknya. Ya. Daun apa, fungsi batang apa, kan fungsi bunga sudah dimiliki nanti, ya. Tempat jawabannya lah, ya. Di sini nanti tempat jawabannya tentang fungsi-fungsi yang kalian gambar ini. Ya kalian ini kan ada di situ, ada daunnya, ada batangnya, ada bunganya, itulah diterangkan setelah siap kalian gambar. Udah mengerti kan tentang gambarnya itu kan? Yang kalian gambar itu terangkan nanti, dibuat keterangannya, itu fungsinya. Kelompok 2, 3, 4, perhatikan. Tanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Ya, silakan, Pak. Tujuan dengan menyimak penjelasan kemudian mengamalkan satu tujuan peserta didik mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Petunjuk kerja 1. Amatilah salah satu tumbuhan yang telah kalian pilih. Yang kami amati adalah tumbuhan tomat. Buat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. 1. Apa saja tumbuhan yang ditanam Pak Beni, yaitu tomat. 2. Di mana Bapak Beni membeli bibit tomat? Di pasar dekat jalan raya. 3. Berapa jenis tumbuhan yang ditanam Bapak Beni? 1 jenis, yaitu tomat. 4. Siapa saja yang memelihara tomat Bapak Beni? Beni, ayah dan ibu. 5. Kerjakan soal berikut secara individu. 1. Lengkapi 5 nama bagian tumbuhan yang kamu ketahui. A. Bunga. B. Daun. C. Buah. D. Batang. D. Akar. D. Akar. D. Akar. E. Batang. A. Bunga berfungsi tempat berkembang biakan. B. Daun berfungsi berlangsungnya fotosintesis. C. Buah berfungsi melindungi biji. D. Akar tempat hidup. D. Akar berfungsi memperkokoh tumbuhan. E. Batang. Batang akar berfungsi memperkokoh tumbuhan. D. Batang tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Apakah jawabannya benar? Benar. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, bacakan. Ya, kamu kasih semua. Cepat. Cepat.
Di mana Pak Putu membeli pupuk tanaman di toko? Dibutuhkan ada di pasar. Berapa batang cabai yang ingin Pak Made tanam? 1.500 batang cabai. Berapa siapa teman Pak Made menanam cabai? Pak Yani dan Pak Eko. Kapan Pak Made menumbuh cabai? 1 kali sebulan. Mengapa Pak Made harus membersihkan cabai dari lumpur agar tetap bersih dan tumbuh subur? Bagaimana cara Pak Made membersihkan cabai? Pak Made membersihkan cabai setiap 1 kali sebulan. Lengkapi dengan nama bagian tumbuhan yang kamu ketahui. A. Bunga. B. Daun. C. Buah. E. Batang. D. Akar. Tuliskan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. A. Sebagai alat berkembang biakan tumbuhan biji. B. Berfungsi sebagai tempat berlangsung biji kecambah. D. Berfungsi sebagai bagian yang memotongkan tumbuhan. C. Sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Satu, amatilah batik yang sudah dibagi bersama kelompokmu. 2. Catatlah bagian tumbuhan yang ada pada batik tersebut. A. Daun. B. Bunga. C. Batang. Fungsi daun berlangsungnya fotosintesis. Fungsi akar memperkokoh tumbuhan dan menyerap air dan mineral dari tanah. Fungsi batang berfungsi sebagai munculnya daun, bunga, dan buah. Dikahat madaling habis dan jumling nih. Daang ding na aning mati jumling. Siapa hewan Pakudi menjaga jagungnya? Pakudi menjaga jagungnya bersama Pak Nuh. Kapan Pakudi memupuk jagungnya? Pakudi memupuk jagungnya sekali 2 minggu. 6. Mengapa jagung yang ditanam Pakudi harus dibersihkan secara teratur? Supaya jagung yang ditanam Pakudi jangan berhama-hama. Bagaimana cara Pakudi membersihkan jagungnya? Pakudi D. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. E. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi Berarti kalian sudah memahami tentang fungsi tubuh tumbuhan, bagian tumbuhan serta fungsinya. Oleh sebab itu, ya, ini harus kita perdalam. Jangan hanya di sini. Apa yang kalian pelajari pada hari ini harus diulang dulu di rumah supaya yang kalian pelajari itu tidak sia-sia. Paham? Ya. Sebelum kita menuju pertemuan kita, perhatikan di sini ada bapak di sini. Ini lihat, tumbuhan apa ini? Ada akarnya? Ada batangnya? Ada buahnya? Ada bunganya? Iya. Apa fungsi akar tari menurut di sini? Berkokoh tumbuhan, minyak, darah dari tanah. Fungsi batang tempat tumbuhnya cabang. Kedua, mengalirkan zat-zat hara atau mineral dari dalam akar masuk ke seluruh tumbuhan.
Apa tadi sini fungsi daun? Tempat fotosintesis. Tahu itu fotosintesis kan? Tempat memasak makanan pada tumbuhan. Ya. Di sini ada buah. Jadi sebelum daun ada tangkai daun, ya. Ada tangkainya. Baru ini helai daun. Sudah dapat pahami? Sudah? Sudah? Itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah? Sudah mengerti? Terdiri dari akar, batang, daun, buah. Ya. Ini biji ini untuk berkembang biakan. Pernah kalian lihat Bapak menanam cabai? Apanya yang ditanam, dibibitkan? Biji diambil dari buahnya ini. Itulah tentang pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, maju muncul lagi tegu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, ye, ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, seperti Pancasila. Belajar Pancasila, satu gaya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkedinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan dulu. Masih semangat? Masih tak. Kelas 4 kemarin semangatnya? Ya. Ya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Ya. Besok kita akan lanjutkan tentang materi yang lain. Tapi pesan Bapak, harus kalian hafal itu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Mungkin nanti ulangan akan ada soal dari situ. Ya. Kalau kamu tidak bisa menghafal itu, saya buat nanti soal, tentu kamu tidak bisa menjawab. Oleh sebab itu, pelajari, hafal.